Nomor 1, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap pada 5% dan dibungakan secara terus-menerus continue selama 5 tahun ke depan, investasi manakah yang lebih baik selama periode waktu ini? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya RR Amanda Prilly Arlindo dengan NIM 17241040 dari program studi ilmu aktuaria angkatan 2024. Kali ini saya akan membahas tentang proyek 3 Project Calculus 2, yaitu nomor 1. Di sini diberikan kasus yaitu suatu nilai sekarang atau present value dengan investasi FT dan dibungakan dengan laju R per tahun setelah T tahun akan bernilai sebagai berikut, yaitu PP sama dengan integral 0 sampai T FT E pangkat minus RT DT. Seorang investor mencoba untuk memilih antara dua buah jenis investasi dalam satuan dolar. Investasi pertama memerlukan biaya $1.000 dan diperkirakan akan menghasilkan pendapatan kontinu dengan laju F1T sama dengan 3000 E pangkat 0,03 T per tahunnya. Sedangkan investasi kedua memerlukan biaya yang lebih besar yaitu 4.000 dan diperkirakan akan menghasilkan pendapatan konstan yaitu F2T sama dengan $4.000 per tahunnya. Soal yang pertama, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap pada 5% dan dibungakan secara terus-menerus atau kontinu selama 5 tahun ke depan, investasi manakah yang lebih baik selama periode waktu ini? Adapun langkah penyelesaian dari nomor 1 yakni diketahui fungsi nilai sekarang atau present value-nya itu PP sama dengan integral 0 sampai T FT E pangkat minus RT DT yang telah dijelaskan dalam soal. Lalu diketahui kembali yaitu tingkat bunga atau R sama dengan 5% atau 0,05. Lalu jangka waktu atau T sebesar 5 tahun. Sekarang kita akan mulai ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaian dari soal nomor 1, kita mencari PP untuk investasi pertama dulu ya. Dengan menggunakan fungsi nilai sekarang atau present value yang setelah diketahui yaitu PP1 sama dengan T-nya kita ganti 5 karena jangka waktunya itu 5 tahun, sehingga menjadi integral 0 sampai 5, dan FT-nya kita masukkan 3000 E pangkat 0,03 T, sesuai dengan yang diketahui pada soal di investasi pertama. Setelah itu kita masukkan juga E-nya dan minus RT-nya. R-nya kan di sini 0,05. Sehingga kita masukkan minus 0,05 karena pada fungsinya terdapat minus di depan R-nya. Sehingga akan menjadi minus 0,05 T. Lalu, dengan sifat eksponensial, karena ini E dikali E, maka kita bisa langsung menjumlahkan daripada pangkat-pangkat yang ada. Kita jumlahkan dengan minus 0,05 yang nantinya akan menghasilkan minus 0,02. Lalu kita keluarkan angka 3000-nya dari integral. Sehingga di dalamnya hanya sisa E pangkat minus 0,02 T per minus 0,02 T. Lalu 3000 dibagi minus 0,02. Jadi minus 150.000. Dan E pangkat minus 0,02 dikali 5. Menjadi E pangkat minus 0,1. Dan satu ini didapat karena E pangkat 0. Karena E pangkat 0 akan menghasilkan nilai 1. Terus, E pangkat minus 0,1 minus 1
akan menghasilkan minus 0,0952 dan akan dikali dengan minus 150.000 tadi, yang akan menghasilkan $14,280 untuk investasi pertama. Namun itu belum keuntungan bersih, maka sekarang kita akan mencari keuntungan bersih dari investasi pertama, yaitu rumusnya PP1 sama dengan PP1 minus biaya awal. Nah, PP1-nya tinggal kita masukin 14,280. Untuk biaya awal sendiri dari investasi pertama telah diketahui pada soal, yaitu 1.000. Sehingga akan didapat nilai 13,280 untuk keuntungan bersih investasi pertama. Sesi pertama. Lalu kita akan menghitung kembali investasi kedua menggunakan rumus yang sama, yaitu PP2 0 integral 0 sampai 5. 5 ini besar ya, jadi kita masukkan angka 5. Lalu FT-nya kita masukkan 4.000 yang terdapat pada soal investasi kedua tadi. Pangkat minus 0,05 T dt, sama seperti sebelumnya. Lalu kita keluarkan kembali 4.000-nya dari integral, sehingga di dalam sisa 0 E pangkat minus 0,05 T per minus 0,05 dengan batas bawah dan batas atas yang sama. Lalu 4.000 dibagi minus 0,05 akan menghasilkan minus 80.000. Lalu sama seperti investasi pertama tadi, cara menghitungnya pangkat minus 0,05 dikali 5 akan menghasilkan pangkat minus 0,25 dan pangkat 0 itu adalah 1. Lalu pangkat minus 0,25 akan menghasilkan nilai 0,7788 minus 1. Lalu dikalikan dengan minus 80.000 akan menghasilkan nilai sebesar 17,696 untuk investasi kedua, yaitu bukan keuntungan bersih ya. Lanjut kita akan menghitung keuntungan bersih dari investasi keduanya. Sama seperti tadi, PV sama dengan PV2 dikurang biaya awal. Untuk biaya awal dari investasi kedua ini adalah 4.000 yang telah diketahui dari soal. Lalu tinggal dikurangkan akan menghasilkan $13,696 untuk keuntungan bersih investasi kedua. Nah, dari hasil perhitungan present value didapatkan perbandingan nilai antara investasi ke-1 dengan investasi kedua. Bahwa keuntungan bersih investasi 1 sebesar 13,280, sedangkan untuk keuntungan bersih investasi kedua yaitu 13,696. Di mana investasi kedua lebih menguntungkan dibanding investasi pertama dengan jangka waktu 5 tahun. Karena memiliki nilai benefit yang lebih tinggi yaitu sebanyak $13,696. Sehingga didapatkan jawaban dari nomor 1, yakni investasi kedua yang akan lebih menguntungkan dan lebih mendapat benefit yang lebih banyak. Karena keuntungan bersihnya lebih besar daripada investasi yang pertama. Nomor 2. Bagaimana strategi bagi investasi yang tidak lebih baik agar bisa mengalahkan investasi yang lebih baik? Jelaskan beberapa kemungkinan yang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan,
Saya Putri Amanda dengan NIM 10241002 dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan tahun 2024. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 6 dari kelas Kalkulus G. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu bagaimana strategi bagi investasi yang tidak lebih baik agar bisa mengalahkan investasi yang lebih baik. Nah, agar investasi pertama dapat menjadi lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi kedua, maka terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan, yang kedua, menurunkan tingkat suku bunga diskonto, yang ketiga, memperpanjang jangka waktu investasi, dan yang keempat, mengurangi biaya awal investasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat strategi tersebut. Yang pertama, meningkatkan laju perubahan pendapatan. Apabila laju perubahan pendapatan atau nilai eksponen ditingkatkan menjadi lebih besar, maka pendapatan juga akan meningkat lebih cepat seiring dengan berjalannya waktu, yang dimana hal tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai sekarang dari pendapatan tersebut. Nah, yang selanjutnya, strategi yang kedua nih, yaitu menurunkan tingkat suku bunga diskonto. Penurunan tingkat suku bunga diskonto mulai dari 5% hingga mencapai nilai yang lebih rendah akan menyebabkan faktor diskonto menurun. Dengan demikian, pendapatan di masa mendatang akan menjadi lebih tinggi saat dihitung dalam nilai sekarang, yang dimana akan menguntungkan investasi yang pertama. Selanjutnya, strategi yang ketiga, yaitu memperpanjang jangka waktu investasi. Dengan perpanjangan jangka waktu investasi melebihi 5 tahun, maka investasi pertama akan memperoleh keuntungan yang lebih besar seiring dengan berjalannya waktu. Namun sebaliknya, pada investasi kedua akan memiliki pendapatan tetap, sehingga tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap total pendapatannya. Dan strategi yang terakhir yaitu mengurangi biaya awal investasi. Jika biaya awal pada investasi pertama dapat ditekan, maka keuntungan bersih yang diperoleh akan lebih meningkat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi pertama lebih efisien meskipun nilai sekarangnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan investasi yang kedua. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa investasi satu memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi lebih unggul dibandingkan dengan investasi kedua, apabila dilaksanakannya penerapan terhadap beberapa faktor penting seperti meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan, menurunkan tingkat suku bunga diskonto, memperpanjang jangka waktu investasi, dan yang terakhir, mengurangi biaya awal investasi. Perubahan-perubahan tersebut secara langsung memengaruhi nilai sekarang total dari investasi yang dihitung melalui pendekatan integral tentu terhadap fungsi eksponensial dalam kurun waktu tertentu. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai pengenalan konsep integral dalam pengambilan keputusan investasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap sama seperti soal pada nomor 1, namun untuk jangka waktu yang tidak terbatas, investasi manakah yang lebih baik? Perkenalkan, saya Fitriansyah Wicaksono Aji dengan NIM 10241033. Pada kali ini, saya akan menjelaskan metode penyelesaian yang kita gunakan untuk soal yang nomor 3. Dengan soal, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap sama seperti soal pada nomor 1, namun untuk jangka waktu yang tidak terbatas, investasi manakah yang lebih baik? Jadi untuk penyelesaian yang kita gunakan, yaitu seperti ini. Untuk mendapatkannya, kita menghitung dulu investasi untuk jangka waktu yang tak terbatas. Di investasi pertama itu disebutkan bahwa untuk pendapatannya adalah 3000 dikali E 0,03 T. Karena nilai uang berkurang tiap tahun, kita kalikan dengan faktor diskonto, yang dimana adalah E pangkat min 0,05 T, sehingga nilainya berubah. Nilai yang sekarang adalah present value pertama PV1 sama dengan integral 0 tak hingga 3000 dikali E pangkat min 0,02 dt.
TDT. Karena eksponennya negatif, maka integral ini ini konvergen dan bisa kita hitung present value 1 sama dengan 3000 per 0,02 yang dimana hasilnya jadi 1500. Sementara untuk investasi yang kedua, pendapatannya tetap sebesar 4000 per tahun. Jadi present value yang kedua yaitu integral 0 hingga 4000 dikali E min 0,05 TDT sama dengan bisa kita langsung hitung aja, jadi 4000 dibagi 0,05 yang dimana hasilnya jadi 80.000. Dan jika kita lihat dari keuntungan bersihnya atau net present value yang dimana present value 1 itu dikurang dengan investasi awal yaitu 150.000 dikurang 1000 yang hasilnya jadi 149.000. Sama dengan rumus yang pertama, untuk present value yang kedua, untuk present value-nya 80.000 dikurang investasi awalnya 4.000, jadi hasil 76.000. Nah, dari hasil perhitungan present value ini dalam jangka waktu tak terbatas, kita udah bisa ngebandingin nih bahwa ternyata dinyatakan bahwa present value pertama itu lebih menguntungkan daripada present value yang kedua, karena present value yang pertama itu 149.000 dibanding present value yang kedua yaitu 76.000. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk metode penyelesaian yang kita gunakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.